apa aja sih yang ada di Betawi, makanannya, kebudayaannya, dan segala macamnya. Yuk! Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok nyok kita ngarak ondel-ondel, nyok ondel-ondel ada anaknya, boy anaknya ngigel ter-iteran, oi mak bapak ondel-ondel ngiping ser ngarak pengantin disunatin ser goyangnya asik ndut-ndutan dun enyang ngiping igel-igelan go blak aduh blak 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 gendangnya ringin ditebak nyang ngiringin nandak pada surak-surak tangan iseng ngejailin kepala anak ondel daerah pegunungan Cibinong, Cicerep, Cilengsi, Ciseeng, itu wilayahnya, wilayah budaya orang-orang Betawi dulu. Mereka menghuni terlebih dahulu ada di pesisir, di seluruh pesisir dari mulai Pakis Jaya itu sampai dengan Pakis Jaya di timur, sampai dengan Tanjung Kai, Tanjung Pas. Kalau misalnya untuk kebiasaannya? Kebiasaannya terlalu luas, untuk disampaikan, tapi kan kulinernya saja kita mengarah ya kuliner pesisir, karena di pesisir kan kelapa, tumbuh banyak pun kelapa kan. Jadi sendirinya kuliner mereka itu adalah bersantan, ya nasinya pun nasi uduk kan bersantan kuliner mereka, dibandingkan dengan orang pegunungan misalnya daerah Parihyangan itu kan kulinernya bening. Kalau di sini bersantan, misalnya sayur lodeh kan gitu kan, termasuk soto Betawi itu empuk atau terlalu lembut, jadi ada tekniknya. Makanya mereka punya dapur dulu itu ada dua macam. Jadi ada dapur, sebelahnya itu semacam dapur tapi namanya tumang atau tomang. Nah, jadi di sini diatur temperatur. Jadi kayu kalau terlalu panas, kayunya diambil, dicabut, ditaruh di tomang, ya kan? Diletakkan di tomang. Jadi temperaturnya diatur. Kalau sekarang kan orang masak nggak mengatur temperatur. Dia itu karena pakai kompor, ya kan? Tingkat kepanasannya sama aja. Nah itu nggak bisa. Itu yang menjadi gurih karena memasak mereka itu temperaturnya diatur, nggak bisa sembrono. Kapan dijatuhkan kentangnya apa nggak sembrono. Kemudian juga yang jadi wangi itu bawang goreng. Karena dia punya bawang goreng itu, kalau sekarang kan bawang goreng yang sudah siap saji itu kan hitam dan tebal. Dia pakai kuasa mengiris bawangnya itu. Puasa? Iya, dia harus berpuasa. Supaya betul-betul tipis kayak kertas, lebih tipis dari kertas tisu. Dia harus puasa. Jadi itu kalau hidangan itu hidangan yang istimewa kan. Kalau soto itu, ya kan. Jadi nggak bisa mengiris bawangnya orang sembarangan. Biasanya orang yang udah berumur. Itu orang laki atau perempuan tapi dia berumur untuk mengiris bawang itu. Nah, mengiris bawang itu bisa 2 baskom sekalian. Jadi bukan ngiris bawang orang Melayu bilang sekali sekala, itu enggak, dia sekalian. Sebaskom, 2 baskom itu biasanya orang udah berumur. Karena dia teliti. Dan agar dia tidak bergetar, dia harus puasa. Soto Betawi Lokasari. Restoran yang menjual soto Betawi ini berlokasi di daerah Gading Serpong. Saat ini dikelola oleh Bapak Like yang merupakan anak dari pendiri soto Betawi ini. Beliau sebelumnya adalah karyawan swasta di bidang IT.
kantoran. Saya kerja di kantor sekitar 18 tahun lah saya ngantor. Saya lahir dari orang tua yang jualan soto gitu ya, tapi dari semua saudara saya yang dari orang tua saya itu lahir pada kerja kantoran semua ya, nggak ada yang dagang gitu. Kecuali adik saya bisnis usaha kimia, tapi itu sifatnya ya masih sifatnya ofisial, nggak ada yang dagang makanan gitu. Kita tahun 2007 saya mulai jualan soto gitu. Awalnya, soto ini didagangkan secara kaki lima di daerah Lokasari, atau yang pada saat itu disebut Rincen Park. Awal-awal tahun 71, patokannya waktu itu adalah adik saya yang baru lahir beberapa bulan. Bapak saya dagang di Jalan Buni, di rumah nenek saya, apa saya di Jalan Buni di Tangki. Nah pada saat itu dia jualan di kaki lima di Jalan Buni, terus malamnya pun dia dagang di Lokasarinya gitu. Seiring berjalannya waktu, soto yang dulunya disebut soto sapi atau soto santi ini semakin ramai pengunjung dan mulai banyak orang yang membuka usaha seperti ini. Karena ingin dikenal dan ingin membuat nama yang berbeda, ayah dari Pak Ike ini mencetuskan nama soto Betawi. Sering waktu karena penjualannya mungkin makin banyak membutuhkan tempat, akhirnya bapak saya menyewa di sebelah tokonya dia. Sekitar tahun 78, waktu saya ingat saya kelas 4 SD, bapak saya tuh nyari-nyari gitu loh. Nah, dia harus beri nama soto dia supaya beda dengan orang lain. Dan itu pun karena terpicu karena persaingan itu. Nah, dasar nama itu diambil dari buku Pandai Memasak karangan Julia Sutarjana. Nah itu dari situ bisa dibuktikan bahwa belum ada nama soto Betawi. Bapak saya ingin membuat nama yang beda. Dia lihat ada nama soto yang lain, akhirnya dia pikir soto Betawi belum ada. Karena dia tinggal di Jakarta, oke, dikasih nama soto Betawi. Nah pada saat itulah istilah soto Betawi timbul. Saat ini, Pak Liko turun tangan sendiri dalam mengolah sotonya. Alasannya adalah untuk mengetahui respon konsumennya. Saya turun tangan ini karena begini, saya ingin satu mengetahui dengan pasti apa yang saya lakukan, begitu yang istilahnya apa ya, saya melakukan segala sesuatu yang akhirnya nempel di makanan itu kan, bisa mulai dari olah, beli bahan, itu kan semua boleh bilang adalah proses yang akhirnya menempel di produksi saya. Nah pada saat saya produksi, setelah dia jadi makanan atau apa, nanti saya akan tahu feedbacknya dari orang yang ngobrol atau apa. Di lokasi saat ini masih terdapat papan bertuliskan soto sapi yang dahulu sebagai papan nama warung soto ayahnya. Apa sih soto Betawinya? Yuk sama-sama. Selanjutnya nih, sekarang kita udah ada di soto Betawi Lokasari. Sekarang di depan gue udah ada soto campurnya Lokasari. Mari kita coba sama-sama. Ada tambahan di sini ada daging, terus ada babat, dan di sini tuh yang membedakan di sini ada kentangnya. Jadi kita coba ya. Lezat. Karena di sini tuh yang membedakan dari soto Betawi lainnya, ini pakai susu, bukan pakai santan ataupun yang lain. Kita sekarang coba ya.
Gimana? Enak banget itu. Jadi gua minta. Terasa banget. Apalagi dengan tempatnya, nikmat. Kalian harus coba kesini untuk menyenangkan. Selain itu nih ya, Icipers, di sini tuh kalau kalian pengen nambah otak ataupun sumsum, di sini juga ada. Itu pasti bakal lebih nikmat lagi. Nah, Icipers, sekarang icip-icip udah berada di soto Betawi Haji Mamat. Apa sih bedanya soto ini dengan soto yang lainnya? Mari kita lihat. Nah, Icipers, di depan gue ini sekarang udah ada soto Betawinya Haji Mamat. Mari kita coba ya sama-sama. Nah, ini nih soto campur ya. Yang ini ada khusus sapi. Terus di sini ada babat. Ada kikil. Ada daging. Dan pastinya ada tomat dan juga ada pig. Sekarang kita coba dulu ya kuahnya. Sekarang kita coba dagingnya. Enak banget ini Icipers. Kalian bisa coba. Nah, di sini biasanya gue kalau makan di sini minumnya es teh manis. Udah paling pas banget. Ini baru namanya surga dunia. Oh ya, buat yang suka pedas nih, bisa tambahin sambelnya. Sambelnya ini cabai merah sama cabai hijau. Jadi Ayamnya mana? Iya, lagi dimasak, Pak. pastinya manis banget. Makin nikmat tentunya ya. Terus banget. Sambelnya tuh nampol banget soalnya. Ini cabai merah sama cabai hijau. Nah, Icipers, sekarang gue udah di tempat selanjutnya. Sekarang gue berada di soto Betawi Haji Musa. Di depan gue udah ada soto campurnya Haji Musa. Di sini ada babat, terus ada daging pastinya, ada kikil, ada paru. Mari kita coba ya. Di sini santannya tuh berasa banget nih, Icipers. Enak banget, tendang banget, enak. Icipers, sebelah saya sekarang saat ini udah ada Bapak Haji Musa, pemilik dari soto Betawi Haji Musa. Siap, ya. Ciri khas dari soto Sebetulnya sama seperti yang lain kan seperti cuman memang setiap tempat kan masing-masing ada ciri khas gitu. Mungkin di sini kelebihannya karena dagingnya emang udah di lotong saja jadi bikin kreatif. Kalau buat lapang,
Di mana sih pertemuannya dosen? Jadi orang jadi tahu nama saya. Saya termasuk generasi mereka. Saya membantuin orang tua saya, membantuin kakak saya. Ya, itu saya belajar masakan yang saya sendiri. Sampai ke cucu. Dulu justru malah saya sendiri yang saya sendiri karena bukan jauh dari keluarga. Jadi kegiatannya kita sebetulnya yang lanjutkan. Iya, sama-sama. Kalau ada yang kurang, tambah lagi ya. Tadi gue udah ngasih tahu tentang kebudayaan Betawi, sampai makanannya pun udah. Berarti sekarang saatnya gue untuk undur diri dari kalian. Dadah! Dewi.